Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu Vita Ayu Afifa dengan Masa Nabila Dinasiti. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masyarakat Islam masa Nabi. Masyarakat Islam Mekah masa Nabi. Awal dakwah Nabi di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa sahabat yang pertama masuk Islam atau bisa disebut as-sabiqul awalun, yang mana dengan beberapa sahabat yang pertama masuk Islam ini menjadikan semakin hari banyak sejumlah orang yang ikut memeluk agama Islam. Walaupun yang masuk Islam juga ada dari kalangan orang yang kaya, tapi mayoritas kebanyakan mereka adalah dari orang-orang yang miskin, rakyat lemah dan jelata. Dan hal ini berlangsung selama 3 tahun 10 hari. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu dalam mendakwakan Islam. Saat dakwah, Nabi secara terang-terangan dilakukan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau. Namun, dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintah untuk melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Mekah berpijar dengan api kemarahan. Orang-orang Quraisy bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan perjalanan kaumnya, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Pemuka Quraisy dan orang-orang musyrik lainnya yang merasa terancam dalam kekuasaan dikarenakan bertambahnya penduduk Mekah yang memeluk Islam. Di sisi itu, Nabi dan para pengikutnya semakin menancapkan perilaku yang simpati dan memiliki kepercayaan diri yang besar dari berakhlak mulia yang menjadikan dorongan semakin bertambah banyak pengikutnya. Sejak saat itu, keadaan masyarakat Islam Mekah semakin banyak dan berkembang. Masyarakat Islam Madinah pada masa Nabi. Di Madinah inilah Islam sempurna dan disinilah awal sebuah peradaban yang dibangun oleh umat Islam mulai tercipta. Di Madinah ayat mengenai hukum mulai terlengkapi secara berangsur-angsur. Kemudian ayat tentang etika, tauhid, dan seluruh elemen ajaran Islam berangsur-angsur mendekati titik kesempurnaan dan mencapai puncaknya. Baik, selanjutnya adalah sejarah pembentukan masyarakat Madani. Kata Madani berasal dari kata Madinah, yaitu sebuah kota tempat hijrah Nabi Muhammad SAW dan merupakan kota paling suci kedua setelah Mekah. Madinah berasal dari kata Madiniyah yang berarti peradaban. Dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Madinah adalah suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai peradaban dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Berdasarkan sejarah yang tertulis, ada 2 masyarakat yang tertulis sebagai masyarakat Madani, yaitu pertama, masyarakat Saba, yaitu pengikut Nabi Sulaiman alaihi salam, dan yang kedua adalah masyarakat Yasrib. Masyarakat Saba pengikut Nabi Sulaiman alaihi salam. Di tempat itu tersedia rizki yang melimpah. Terdapat kebun dengan tanaman yang hidup dengan subur. Kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi. Allah memerintahkan masyarakat Saba untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, ada beberapa yang menolak tanggapan negeri Saba sebagai simbol baldah thayyibah, karena negeri itu pada akhirnya mengalami kehancuran karena ingkar atau kafir dan maksiat kepada Allah. Sehingga akhirnya mereka mendapat murka Allah dengan mengalami kebinasaan. Sekalipun bantahan tadi memang mengandung kebenaran, tetapi itu tidak menghapus berlakunya konsep baldah thayyibah, yang mana pada dasarnya sejarah telah mencatat bahwa memang telah ada yang namanya baldah thayyibah meskipun pada akhirnya harus musnah. Selanjutnya masyarakat Yasrib atau Madinah. Masyarakat Madinah terlihat sebagai masyarakat Madani setelah terjadinya perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama dalam Islam untuk mempertahankan asas dalam menyatukan hukum dalam sebuah masyarakat atau negara.
dan menjamin eksistensi pluralisme hukum sesuai dengan tuntutan masyarakat yang majemuk. Isi Piagam Madinah antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat tentang keselamatan harta benda, dan larangan orang melakukan kejahatan. Al-Quran adalah landasan dan motivasi utama pada masyarakat madani. Meskipun dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara terperinci tentang masyarakat yang ideal, namun tetap memberikan arahan dan petunjuk mengenai prinsip dasar dan pilar yang terkandung dalam masyarakat yang baik. Selanjutnya, adapun karakteristik dan tatanan masyarakat di Madinah. Yang pertama yaitu free public sphere, yaitu adanya ruang publik yang bebas dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, demokratisasi, yaitu demokratisasi masyarakat madani akan terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi. Yang ketiga, toleransi, merupakan sikap yang dikembangkan dalam mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain atau kelompok lain dalam masyarakat yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya diskriminasi. Yang keempat, pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi pengusaha atau pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, supremasi hukum, merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memperhatikan materi pada hari ini. Dan apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.